Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal dari materi UJT. Sebelumnya saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Baiklah, kelompok yang pertama adalah ibu yang merokok dan kelompok yang kedua adalah ibu yang tidak merokok. Diketahui di sini N1 40, N2 50, X bar 1 2,9, X bar 2 3,2, standar deviasi 1 0,1 dan standar deviasi 2 0,1 dan alfanya 5% sama dengan 0,05. Yang ditanya hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Yang pertama kita buat hipotesisnya terlebih dahulu, di mana hipotesis yang pertama H0, yaitu tidak ada perbedaan antara berat badan bayi dengan ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Yang kedua, hipotesis yang kedua HA, yaitu terdapat perbedaan atau hubungan antara berat badan bayi dengan ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Di sini saya sudah tuliskan rumusnya. T hitung sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar kuadrat dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dan untuk mencari T tabelnya kita bisa lihat di tabel T dengan T tabel alfa DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Lalu kita masuk ke dalam penyelesaian. Yang pertama, kita cari X1 bar dikurang X2 bar. Kita masukkan angkanya, di mana X1 bar 2,9 dikurang 3,2. Hasilnya minus 0,3. Lalu yang kedua, E1 kuadrat. Kita masukkan 0,1. Hasilnya 0,01. Lalu yang ketiga, S2 kuadrat. S2-nya 0,1. Lalu yang keempat, N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat. Kita masukkan sama angkanya sama dengan N1 40 kurang 1 dikalikan dengan S1 kuadrat 0,01 ditambah N2-nya 50, kita kurang 1 dikali S2 kuadrat. Kita ulang, hasilnya 0,88. Lalu yang kelima, N1 ditambah N2 dikurang 2. Kita masukkan N1 40 ditambah 50 dikurang 2 dengan 88. Lalu yang keenam, hasil nomor 4 kita baikkan dengan hasil nomor 5. Sama dengan 0,88 dibagi 88. Hasilnya 0,01. Lalu yang ketujuh, 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kita masukkan angkanya 1 per 40 ditambah 1 per 50. Hasilnya 0,045. Lalu yang ke-8, kita masukkan hasil dari nomor 6, kita kalikan dengan hasil yang nomor 7. Kita masukkan angkanya 0,01 dikali dengan 0,045. Hasilnya 0,00045. Lalu yang ke-9, akar kuadrat dari hasil nomor 8. Nomor 8
0,00045. Hasilnya 0,021213. Lalu cara yang terakhir untuk mendapatkan hasilnya, di mana hasil nomor 1 kita bagikan dengan hasil nomor 9. Minus 0,3 kita bagi dengan 0,021213. Dapat hasilnya minus 14,1423. Lalu nilai terhitungnya minus 14,1423. Lalu untuk nilai T tabelnya kita lihat dari tabel T 0,05 DF sama dengan 40 tambah 50 dikurang 2. Hasilnya 1,662. Lalu kita dapat kesimpulannya T hitung lebih kecil daripada T tabel. Maka hipotesis 0 ditolak, sehingga terdapat perbedaan berat badan bayi antara ibu merokok dan tidak merokok. Karena berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu merokok lebih rendah. Sekian dari saya, terima kasih.